Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Fauzi Saputra. Di sini saya akan menjelaskan tentang atau mempresentasikan tentang pengertian Al-Quran, posisinya dalam studi Islam serta metode studi Al-Quran. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 1 Prodi Tadris Bahasa Inggris dengan mata kuliah pengantar studi Islam. Yang pertama, pendahuluan. Al-Quran merupakan sumber utama ajaran Islam yang menjadi pedoman hidup umat muslim dalam seluruh aspek kehidupan. Seiring perkembangan zaman, pemahaman terhadap Al-Quran tidak cukup bersifat tekstual saja, tapi memerlukan pendekatan ilmiah dan metodologis agar pesan-pesannya yang ada di dalam Al-Quran dipahami secara tepat dan kontekstual. Oleh karena itu, studi Al-Quran ini memiliki peran penting dalam pengembangan ilmu keislaman serta dalam menjawab berbagai tantangan kehidupan umat manusia. Dari latar belakang tadi, timbullah tiga rumusan masalah ini. Yang pertama yaitu bagaimana pengertian Al-Quran. Yang kedua, bagaimana posisi Al-Quran dalam studi Islam. Dan yang ketiga, apa saja sih metode dalam studi Islam. Yang pertama yakni definisi Al-Quran. Al-Quran itu terdapat dua pengertian. Yang pertama yaitu secara bahasa, yang kedua secara istilah. Yang pertama secara bahasa, yakni Al-Quran merupakan bentuk isim masdar dari kata kerja bahasa Arab yang berupa lafadz qoro'a. Jadi qoro'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya bacaan atau yang dibaca secara berulang-ulang. Dengan demikian, Al-Quran secara bahasa bermakna bacaan yang terus dibaca dan dipelajari, baik dalam ibadah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu Al-Quran secara istilah. Al-Quran secara istilah adalah firman Allah atau kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Kemudian Al-Quran ini bukan sekedar bacaan tetapi wahyu suci yang menjadi mukjizat Nabi Muhammad, dan juga Al-Quran bisa menjadi pedoman utama umat Islam serta membacanya bernilai ibadah. Jadi ketika kita membaca Al-Quran itu sudah tercatat sebagai ibadah. Untuk menjawab rumusan masalah yang kedua, yakni bagaimana sih posisi Al-Quran dalam studi Islam. Jadi posisi Al-Quran dalam studi Islam, yang pertama yaitu Al-Quran sebagai sumber utama hukum Islam. Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang paling utama dan pertama dari semua sumber hukum Islam yang ada, seperti hadis, ijma, dan juga qiyas. Kemudian posisi Al-Quran dalam studi Islam yang kedua yaitu Al-Quran sebagai pedoman kehidupan umat Islam. Jadi Al-Quran itu berfungsi sebagai petunjuk hidup karena semua kehidupan yang ada di dunia ini telah ditata atau telah diatur di dalam Al-Quran. Oleh karena itu Al-Quran bisa dijadikan pedoman kita di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian posisi Al-Quran dalam studi Islam yang ketiga yaitu Al-Quran sebagai landasan pengembangan ilmu keislaman. Jadi Al-Quran itu menjadi sumber utama lahir dan berkembangnya berbagai disiplin ilmu keislaman seperti tafsir dan juga fikih. Itu semuanya bersumber atau berlandaskan dari Al-Quran. Jadi kemudian untuk menjawab rumusan masalah yang ketiga yaitu apa saja sih metode studi Al-Quran. Yang pertama yaitu ada metode tahlili. Metode ini adalah metode penafsiran Al-Quran dengan cara menjelaskan ayat demi ayat secara rinci sesuai urutan mushaf. Jadi metode tahlili ini adalah metode penafsiran Al-Quran dengan cara menjelaskan ayat demi ayat secara rinci dan lengkap. Jadi dalam metode ini mufassir membahas berbagai aspek ayat seperti makna perkatanya, aspek ayatnya, dan juga asbabun nuzulnya. Kemudian serta
pesan moralnya yang terkandung di dalam Al-Quran itu sendiri. Metode ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan komprehensif terhadap ayat-ayat Al-Quran. Kemudian metode yang kedua yaitu metode muqarron. Yakni metode muqarron ini adalah metode penafsiran dengan cara membandingkan ayat Al-Quran yang memiliki tema serupa atau membandingkan pendapat para mufassir dalam menafsirkan suatu ayat. Jadi metode muqarron ini adalah membandingkan ayat satu dengan ayat yang lainnya yang memiliki tema yang serupa, atau membandingkan para mufassir, pendapat para mufassir dalam menafsirkan suatu ayat. Jadi tujuan metode ini adalah untuk mengetahui perbedaan dan persamaan pandangan para ulama serta memperkaya pemahaman terhadap makna ayat-ayat. Kemudian yang ketiga yaitu metode ijmali. Metode ijmali ini adalah penafsiran Al-Quran secara global dan ringkas tanpa uraian yang panjang. Jadi penafsiran ini dilakukan dengan cara menjelaskan makna ayat secara umum dan mudah dipahami sehingga cocok bagi para pembaca awam. Jadi para pembaca awam itu metode yang tepat untuk mempelajari tentang Al-Quran yang menggunakan metode ijmali ini. Karena metode ini menekankan kejelasan makna tanpa masuk ke pembahasan detailnya. Kemudian metode yang selanjutnya yaitu metode maudhu'i. Metode maudhu'i ini adalah penafsiran Al-Quran dengan cara menghimpun seluruh ayat yang berkaitan dengan satu tema tertentu, kemudian dianalisis secara menyeluruh untuk memperoleh kesimpulan yang utuh. Jadi metode maudhu'i ini adalah mengumpulkan semua ayat yang memiliki tema yang sama, kemudian dianalisis agar supaya nantinya memperoleh suatu kesimpulan secara utuh. Jadi kesimpulan ini metode ini dinilai relevan untuk menjawab persoalan-persoalan terbaru atau kontemporer. Jadi Al-Quran itu mampu menjadi pandangan Al-Quran secara sistematis terhadap suatu tema tertentu. Itulah tadi presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.